Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Islam Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah saya telah bersama Ustadz Lukman DKM dari Masjid apa Ustadz? Darul Faizin. Darul Faizin. Darul Faizin. Beliau adalah pengurus Dewan Kesejahteraan Masjidnya. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bagaimana tanggapan Ustadz? Pertama adalah tentang sudah banyak orang-orang yang melakukan penjualan diri, terutama anak-anak remaja yang terjerat dengan pinjaman online, sehingga dia menjual dirinya, terutama wanita ya Ustadz ya, akhirnya terjerembab ke dalam segi zina. Bagaimana Ustadz memandang fenomena ini? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pinjaman online yang akhirnya menjerumuskan terutama wanita ke lembah lebih dalam lagi, jual beli, istilahnya jual diri, ini sangat disayangkan buat kita semua, dan ini menjadi PR buat kita semua, tanggung jawab kita semua, bagaimana kita di hadapan Allah nanti kita membiarkan itu terjadi. Minimal bagaimana orang tua bisa menjadi pembimbing daripada anak-anaknya. Kalau kami dari masjid ini cuma mengupayakan bagaimana kita kasih pendidikan, kasih ilmu tentang pinjaman itu yang memang tidak disyariatkan dalam agama kita. Artinya itu pinjaman online dan segala macamnya itu akan menjadi banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman itu adalah haram, riba. Untuk itu makanya salah satu jalan, mungkin satu jalan dari kami sebagai masjid, bagaimana masjid bisa berperan aktif dalam memberdayakan, terutama khusus mengenai biaya daripada anak-anak sekolah yang tidak mampu ataupun ada kesulitan di orang tua dari setiap jamaah kita. Mungkin salah satu jalan adalah bagaimana kita bisa membantu keuangan kita untuk mereka-mereka dalam kesulitan sehingga terhindar dari pinjaman online. Salah satu hal yang bisa kita upayakan adalah untuk mereka terhindar dari pinjaman online adalah dari kita masjid berperan aktif dalam masyarakat. Cuma masalahnya memang keterbatasan daripada biaya di masjid itu sendiri. Apalagi masjid masih ada juga yang membutuhkan untuk pembangunan masjid itu sendiri. Kami sebagai DKM mengupayakan semaksimal mungkin memberikan semacam bantuan buat orang dalam kesusahan, khususnya di lingkungan kita, supaya mereka terhindar dari yang namanya pinjaman online dan lain-lain. Tentu akibatnya sangat luar biasa banyak negatifnya daripada banyak banget negatifnya. Untuk itu dari awal kita harus mencegah itu semua. Karena mereka berkekurangan, kita harus cukupkan mereka dengan tutupi mereka dengan kekurangan itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya Ustadz, satu lagi pertanyaan. Tadi Ustadz mengatakan bahwa keterbatasan dana dari pihak masjid yang ingin memang menyantuni mereka yang tidak punya, begitu Ustadz ya. Bagaimana kalau dana yang ada itu menurut pendapat Ustadz
kalau dimusyawarahkan dijadikan sebuah infak produktif sebagaimana yang dilakukan di Masjid Margahayu Bandung dan dilakukan oleh Masjid Joko Karian, di mana uang masjid itu bisa didayagunakan untuk misalnya bagaimana masjid memerintahkan, mewajibkan jemaahnya untuk membeli beras di masjid. Artinya jemaah ini membeli beras di masjid sehingga masjid mempunyai keuntungan. Jadi masjid tidak tergantung kepada sebuah sodako dan impak, tapi masjid juga ada sebuah penghasilan daripada usaha yang dilakukan oleh masjid. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Ya, usulannya bagus sekali. Alhamdulillah kita mulai kemarin untuk wirausaha masjid. Kita mulai kemarin dari beras zakat fitrah. Ini kita awal dari sini beras zakat fitrah karena bagaimanapun juga yang fitrah pasti membeli beras di warung-warung, belum tentu juga warung itu warung orang Islam. Nah, kita maksimalkan itu. Alhamdulillah kemarin juga udah berjalan. Nah, kita bekerjasama dengan forum DKM Ulama Sekelurahan Masjid. Kita berusaha untuk itu sudah berjalan waktu zakat fitrah kemarin. Alhamdulillah berjalan banyak, lumayan lah. Antusias orang masih banyak untuk membeli beras. Memudahkan orang juga, dia nggak usah beli beras di luar, beli beras di masjid. Akhirnya fitrah dengan beras di masjid karena memang Abdulnya kan pakai beras tuh zakat untuk itu kan, makanya kita sediakan beras. Alhamdulillah berjalan lancar. Kita pengen juga nanti kerjasama dengan forum juga untuk bagaimana di luar daripada zakat fitrah kita berusaha berjual itu, salah satu daripada wirausaha dari masjid itu sendiri. Saya juga lagi mencoba juga apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan supaya untuk menambah daripada pemasukan kas masjid, karena ekonomi ini utama buat kita semua. Bagaimanapun juga supaya kita aman, umat kita aman, jamaah kita aman, kita harus tahu bagaimana kondisi jamaah kita, apa mereka kekurangan atau enggak. Makanya setiap ketemu RT saya tanyakan juga bagaimana warganya, apakah sudah aman, artinya jangan sampai ada yang kelaparan sampai kelaparan gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita semua kan gitu. Mohon doanya juga. Saya juga bagaimana cara saya juga coba bagaimana supaya bisa menambah daripada kas masjid itu sendiri. Saya juga sudah nggak memikirkan lagi pembangunan macam-macam. Sudah cukup masjid ini ada, alhamdulillah ada, cukup lumayan besar. Kita berpikir bagaimana kita bentuk sosial kepada masyarakat khususnya jamaah kita itu sendiri. Saya pikir itu. Baik Ustadz, yang saya ingin garis bawahi, kalau adalah sebuah organisasi politik yang memang dia tidak bervisi dan misi kekuasaan, tetapi platform itu artinya gerbong daripada partai politik tersebut adalah politik kemaslahatan sebagaimana yang Islam ajarkan, insya Allah partai umat ini akan memberikan sebuah mekanisme pemberian modal secara gratis, artinya tanpa riba. Mohon izin Ustaz, dan itu berupa kartu yang akan diberikan kepada semua DKM yang ada di Tapos maupun Cilodong, seluruh Depok lah. Itu namun kartu itu berjumlah nilainya 5 juta, tapi itu tidak bisa diberikan ke Alfamaret. Jadi kita punya perkulakan sendiri Ustadz. Jadi perkulakan itu khusus untuk belanja para DKM yang ingin membuka warung tanpa harus mengeluarkan modal. Yaitu dari RAPBD Depok itu sudah 4 triliun lebih Ustadz. Jadi insya Allah kalau banyak caleg dari Partai Umat menduduki kursi di DPRD Depok, maka program politik rahmatan lil alamin atau politik kemaslahatan, bukan politik kekuasaan ya Ustadz ya. Karena banyak orang yang mengerti ayat, mengerti firman, tapi pada pelaksanaannya tidak ada, tidak amanah. Nah ini yang insya Allah kita akan usung, yaitu kita memberikan sebuah stimulus serta motivasi agar Islam ini
bukan saja hanya berkembang dalam hal kerohanian, tetapi berkembang juga dalam hal perekonomian, Ustadz. Karena saya teringat hadis Nabi yang mengatakan bahwa kepakiran akan mohon maaf, kemiskinan akan mendekati orang kepada kepakiran, Ustadz ya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang misi dan visi Partai Umat ini, Ustadz? Apa, Ustadz? Ya, saya pikir bagus ya untuk pemberdayaan ekonomi masjid itu sendiri. Cuma kalau partai biasanya ada kick and gap gitu kan biasanya. Tapi nggak tahu kalau partai umat, saya belum tahu. Tapi kalau tanpa itu semua semata-mata hanya untuk pemberdayaan ekonomi masjid, ya saya sangat bagus saya pikir itu. Dan mungkin teknisnya nanti harusnya partai umat juga bisa mengawasi juga, jangan sampai itu bisa tidak Terjadi jalan, korupsi gitu, Ustadz. gitu, tidak jalan dan terjadi hal yang kita tidak inginkan gitu. Harus tetap di partai umat harus tetap Seperti media, ya monitoring ya, Ustadz. jangan dikasih aja, tapi harus dimonitor terus supaya berjalan. Mungkin juga bisa juga nanti apa kira-kira usaha yang kira-kira partai umat bisa tahu, mungkin ekonomi partai umat juga bisa tahu apa ini kira-kira di daerah ini, apa ini kira-kira bisa berjalan kan gitu. Makanya ya bagus juga usulnya, rencana itu seperti itu saya dukung. Baik, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz mendukung hal itu. Kita juga memang sedang membuat program yang namanya beras miskin, Ustadz. Lalu kita subsidi full untuk anak-anak miskin. Karena kalau kita lihat ya Ustadz, kita ambil contoh aja di Beji. Itu solokan yang sudah terpasang, dulsafinnya, artinya betonnya, itu kan baru sekitar 3 tahun. Tetapi kenapa kok dibongkar lagi? Itu kan biayanya cukup besar ya Ustadz. Nah, kalau biaya itu kita alihkan untuk masyarakat yang tidak mampu, itu sangat-sangat berguna sekali Ustadz. Nah, itulah orientasi kita sebagai partai umat yang berpolitiknya adalah politik kemaslahatan ya Ustadz ya. Bukan politik kekuasaan, karena kebanyakan partai politik itu partai politik yang bertujuan berorientasi kepada kekuasaan, sehingga ketika dia menjadi seorang pejabat atau penyelenggara negara, maka dia hanya bertujuan untuk memperkaya dirinya. Nah, kami insya Allah Ustadz, kalau kami insya Allah berani untuk mengadakan perjanjian politik sebagaimana Al-Quran mengajarkan, ketika engkau bermuamalah maka tulislah. Insya Allah kami berani untuk melakukan hal itu Ustadz. Karena memang tujuan kami, tagline kami adalah melawan kezaliman, menegakkan keadilan Ustadz. Nah, itu tagline dari Partai Umat. Oke Ustadz, terima kasih sekali atas waktunya Ustadz Lukman. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan, dan tak lupa lagi serta kekuatan nih, supaya Ustadz Lukman terus kuat nih badannya nih. Makasih Ustadz.